Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 8 sampai yang ke-12. Judul renungan kita pada hari ini adalah memilih menutup mulut. Kalau kita menghadiri pertemuan seperti pertemuan RT, arisan, atau rapat di gereja, kita pasti pernah bertemu dengan orang yang banyak bicara tapi tak ada isinya. Kita akan mendengar orang itu berbicara hal yang tidak perlu, berlebihan atau memamerkan segala kebaikannya. Walaupun tidak suka, tapi inilah kenyataannya. Meski hati ini tergoda untuk menegur orang itu atau mengatakan orang itu bodoh, lebih baik kita tetap menutup mulut. Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa menahan bibir, itu adalah cara yang paling cepat untuk membuat musuh jangka panjang. Menjaga lidah terhadap yang jahat dan bibir terhadap ucapan-ucapan yang menipu, itulah yang sebaiknya kita lakukan kalau mau mencintai hidup atau mau melihat hari-hari baik. Kita tidak bisa mengontrol perkataan orang sekitar kita, termasuk segala omong kosong mereka, tetapi kita bisa mengontrol hati dan respon kita. Tuhan tidak pernah ingin kita sebagai anak-anaknya yang memiliki banyak musuh karena tidak mampu menahan bibir. Kalau seorang bicara kosong kepada kita, tidak perlu membalasnya, dia justru akan semakin semangat berbicara, dan ujungnya malah bertengkar. Kalau kita bisa meninggalkannya, berpamitlah baik-baik. Janganlah menjatuhkan seorang di depan banyak orang, sekalipun segala perkataan yang dia ucapkan tidak penting atau berlebihan. Kita hendaknya menjadi pribadi yang berakal budi, yang tahu kapan waktunya untuk diam dan kapan waktunya untuk berbicara. Kalau ada orang menegur atau menasihati karena kita terlalu banyak bicara yang tidak penting, koreksilah diri dan bertobatlah. Jangan menjatuhkan seorang di depan banyak orang. Oke, mari kita lihat pembahasannya. Memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari dan bagaimana kita melakukannya. Mari kita baca 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 8 sampai yang ke-12. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata seperasaan mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaiknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, dan yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, dia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Dia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Dia harus mencari perdamaian dan berusaha untuk mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju pada orang yang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Perasaan yang tersatukan oleh karakter Kristus. Ayat 8 ya. Dan akhirnya hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan, ada banyak ayat Alkitab di dalam banyak ayat dalam kitab suci yang sejalan dengan kata-kata ini, yang menunjukkan bahwa ini merupakan suatu yang ditekankan oleh kitab suci bagi gereja atau orang-orang Kristen, karena berulang-ulang berbicara tema seperti yang diwarnai merah itu ya. Tulisan-tulisan yang diwarnai merah itu. Itu sangat banyak sekali. Contohnya ya, Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Ya toh? Diulangi lagi kan. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkan dirimu pada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Nah, ini nasihat-nasihat yang ada di dalam Roma 12 ayat 16. Kemudian, di dalam 2 Korintus 13 ayat 11 juga ada kutipan seperti itu. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku. Nah, ini perhatikan baik-baik ya, yang berwarna kuning. Sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Dalam Filipi pasal 4 ayat 2 ya. Yudia kunasihati, Sintike kunasihati. Supaya apa saudara-saudara? Sehati dan sepikir dalam Tuhan. Saudara perhatikan dalam Roma 12 ayat 16, dalam 2 Korintus 13 ayat 11, dalam Filipi 4 ayat 2, semuanya muncul sehati sepikirlah, sehati sepikirlah, sehati sepikirlah. Ayat 8 lebih panjang. Seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, rendah hati. Ya. Jadi ini adalah merupakan perasaan-perasaan yang tersatukan oleh karakter Kristus, gitu ya. Nah, bagaimana supaya bisa satu pikiran?
Karena mengingat kita ini adalah orang yang sangat berbeda-beda dan beragam, ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk bisa mempunyai satu pikiran, yaitu apa? Berdoa untuk tercapainya kesatuan pemikiran tersebut. Nomor satu, berdoa supaya adanya kesatuan pemikiran. Yang kedua, pengajaran dan pengertian firman Tuhannya itu harus ragam, tidak boleh aneh-aneh gitu ya. Karena kalau pengajaran dan pengertian akan firman Tuhan itu bercabang, maka itu pasti akan menjadi sumber perpecahan daripada gereja. Entah itu cabangnya itu adalah yang bersifat minor ataupun mayor. Nah, pengajaran dan pengertian firman Tuhannya ini harus benar-benar seragam. Yang ketiga, memiliki persekutuan dengan Roh Kudus. Cara terbaik untuk memajukan kesatuan ini adalah setiap individu Kristen yang terlibat itu berjuang untuk hidup dalam persekutuan roh. Semakin roh memenuhi semua anggota-anggota dari gereja, semakin dekat mereka akan ditarik satu dengan yang lain. Dan kepada satu Tuhan yang adalah kepala dari tubuh, yang adalah gereja. Jadi bagaimana supaya bisa satu pikiran? Sekali lagi saudara-saudara, kita harus berdoa memiliki visi yang sama, cara pandang yang sama. Yang kedua, memiliki keseragaman dalam hal pemahaman akan firman Tuhan. Sedangkan yang ketiga adalah memiliki kekudusan hidup, memiliki cara hidup yang kudus, saleh sesuai dengan firman Tuhan. Dan memiliki kerinduan untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, dikendalikan oleh Roh Kudus, bukan dikendalikan oleh hawa nafsu kita. Berbeda tetapi tetap bisa satu. Tentu saja ini tidak boleh diartikan bahwa semua orang Kristen harus mempunyai pemikiran yang sama secara persis. Itu tidak berarti kebulatan suara dari perasaan atau tindakan dalam semua persoalan. Karena itu jelas tidak mungkin. Pasti ada beraneka ragam pemikiran dan perasaan dan tindakan, tetapi tentu saja harus ada batas terhadap keanekaragaman ini. Kita mempunyai pekerjaan yang berbeda, posisi yang berbeda dalam gereja, dan kadang-kadang pandangan yang berbeda berkenaan dengan hal-hal baik yang harus dilakukan. Tetapi jika kasih Kristen harus dipelihara, sebagaimana warna-warna yang berbeda di kedalaman prisma menyebarkan cahayanya, cahaya merah, cahaya ungu, oranye, dan sisanya, semuanya bercampur dan hilang dalam sinar berwarna putih yang mereka bentuk. Demikian juga kita harus belajar tentang rahasia dari pencampuran perbedaan-perbedaan ini, supaya keluarnya itu kebulatan atau kesatuan yang kudus. Jadi berbeda tetapi tetap bisa satu. Yang pasti ada keragaman. Tetapi jangan lupa, keragaman tidak boleh bablas, berbeda sama sekali, ekstrim ya. Harus ada batas terhadap keanekaragaman. Ini poin pentingnya seperti itu. Nah contohnya ya, berbeda tetapi tetap bisa satu ya. Semua orang setuju bahwa penambahan jemaat harus dilakukan dengan penginjilan. Tapi caranya kan bisa beda-beda. Contoh ada yang ingin KKR besar-besaran. Ada yang menginginkan jemaat dilatih dengan metode penginjilan Evangelical Explosion atau EE. Ada juga yang mengusulkan untuk membeli banyak traktat. Terus kemudian aktifkan jemaat membagikan semua traktatnya. Dan sebagainya. Ada banyak cara untuk satu visi, yaitu penambahan jemaat melalui penginjilan. Nomor 2, semua harus setuju bahwa jemaat harus diakrabkan. Tetapi tentang cara mencapai itu bisa bermacam-macam pandangannya. Ada yang mengatakan perjamuan kasih, ada yang mengatakan camping, ada yang mengatakan piknik, adakan acara makan saat Natal, dan lain sebagainya. Atau mengadakan acara makan-makan kecil setelah ibadah selesai. Ada banyak cara, tetapi tujuannya sama. Nomor 3, semua harus setuju bahwa persekutuan doa itu penting dan harus diadakan. Tetapi tentang bagaimana caranya mencapai itu, bisa ada perbedaan pendapat. Ada yang menginginkan jamnya dilakukan sebelum pemahaman Alkitab. Ada yang sesudah pemahaman Alkitab. Ada yang mau hari Minggu. Ada yang mengusulkan supaya diberi acara makan, dan lain-lain. Kalau pikiran dasarnya sama, maka perbedaan-perbedaan kecil itu lebih mudah untuk diharmonisasikan. Tapi kalau perbedaannya itu adalah pada pemikiran pokok atau pemikiran dasar, maka ini akan sukar sekali untuk ada kata harmonis. Nah, ayat 9 ya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, atau sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil,
Yaitu untuk memperoleh berkat, sebab ada banyak cerita tentang balas dendam dalam Alkitab. Contoh ya, Kejadian 4 ayat 23-24. Berkatalah Lamek kepada dua istrinya itu, Ada dan Sila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek. Pasanglah telingamu kepada perkataanku, aku telah membunuh seorang laki-laki karena dia melukai aku, membunuh seorang muda karena dia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Absalom membalas dendam kepada Amnon yang telah memperkosa adiknya, yaitu Tamar di 2 Samuel pasal yang 13. Yoab membunuh Abner untuk membalas dendam atas kematian adiknya, yaitu Asael, di dalam 2 Samuel 3 ayat 22-27. Dan juga Yohanes dan Yakobus ingin membalas perlakuan jahat dari orang-orang Samaria yang melarang mereka melewati daerahnya. Itu di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat 51 dan 56. Jadi dari sini setidaknya ada 4 ayat yang berbicara tentang balas dendam di dalam Alkitab. Tetapi di lain pihak ada banyak juga ayat kitab suci yang berbicara tentang yang menentang balas dendam. Amsal 24 ayat 29 dikatakan, janganlah berkata sebagaimana dia memperlakukan aku, demikianlah ku perlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya. Nah ini berkata ngomong jangan. Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 14 dan 17 sampai 21 dikatakan ini ya. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika dia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Lukas 6 ayat 27 ayat 28 dikatakan begini. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihlah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas kejahatan dengan yang jalan, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Jadi dari sini ada banyak ayat kitab suci yang menentang balas dendam. Jadi jangan salah tangkap ya. Ayat-ayat kitab suci yang berbicara tentang balas dendam, kayak tadi Absalom, Yoab dan lain sebagainya, itu membicarakan sifatnya tuh deskriptif, yaitu menuliskan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi bukan berarti menuliskan apa yang sebenarnya terjadi. Itu adalah mengajak, itu sama dengan mengajak para pembacanya untuk melakukan hal tersebut. Bukan. Kalau mengajak pembacanya untuk melakukan aktivitas atau perilaku tertentu, itu namanya yang sifatnya preskriptif, bukan deskriptif. Seperti ini ya. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Terus itu, kasihanilah musuhmu, berbuatlah baik. Itu preskriptif, kata bentuk perintah. Jadi harus dilakukan. Mintalah berkat, berdoalah bagi yang mencaci kamu. Nah ini minta berkat. Ya, ini adalah preskriptif. Kalau yang sebelumnya adalah deskriptif, hanya menggambarkan. Nah kemudian catatan penting, ayat-ayat yang berbicara dengan mata ganti mata, an eye for an eye, gigi ganti gigi, a teeth for a teeth, bukanlah ayat yang mengizinkan balas dendam. Jadi mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu adalah ayat-ayat yang dipakai dan harus digunakan dalam dunia pengadilan. Maksudnya kalau dalam dunia pengadilan, kalau orang bersalah ya dihukum, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jadi supaya pengadilan menjatuhkan hukumannya itu dengan adil. Gitu ya. Nah sekarang gini, perbuatan baik yang aktif. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tapi sebaliknya yang berwarna hijau ini ya, hendaklah kamu memberkati. Jadi kitab suci itu tidak hanya mengajar untuk tidak melakukan hal yang negatif. Dalam hal ini balas dendam. Kitab suci juga mengharuskan kita melakukan sesuatu yang positif
dalam hal ini adalah memberkati. Tidak cukup untuk hanya tidak membalas, tetapi Petrus mengharuskan juga supaya kita berdoa untuk mereka yang mencela kita. Ini berat sekali. Bagaimana mungkin kita bisa berdoa bagi orang-orang yang membenci kita, yang mencela kita? Karena memberkati di sini juga berarti bisa berdoa. Karena itu dipertentangkan dengan anak kalimat yang kedua. Anak kalimat yang kedua itu gini ya. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Dipertentangkan dengan apa? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Caci maki dengan caci maki. Saudara, tetapi Petrus mengajar kita secara umum bahwa kejahatan-kejahatan harus dikalahkan oleh tindakan perbaikan, tindakan kebaikan. Apa yang kita terima? Saudara lihat kalimat yang berwarna kuning, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi kita dipanggil untuk membalas kejahatan dengan kasih. Tetapi karena hal ini kelihatannya seperti tidak adil, maka Petrus selalu mengarahkan perhatian mereka kepada upah atau pahala. Seakan-akan dia mengatakan gini ya, tidak ada alasan bagi kita untuk mengeluh, karena hal itu akan membawa keuntungan bagi diri kita sendiri. Kesabaran atau kasih itu yang menyebabkan Allah memberikan berkatnya kepada kita. Bukti perjanjian lama diakui dalam perjanjian baru. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, dia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Sebenarnya ayat 10 sampai berikutnya 2 ayat setelahnya, yaitu ayat 11-12. Ini diambil dari Mazmur pasal yang ke-34 ayat 13 sampai 17. Mari kita baca ya. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang menginginkan umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, betul ya? Bibirmu terhadap ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar dan telinganya pada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Nah, sekarang kita lihat ya, topik jaga mulut. Siapa yang mencintai hidup atau melihat hari-hari baik harus jaga mulut. Banyak kasus ya, apalagi terutama di dunia medsos, dunia selebriti ya. Di karir atau citra seseorang tuh hancur gara-gara mengucapkan suatu kalimat yang merugikan orang lain. Itu namanya hate speech, ujaran kebencian. Bahkan tidak jarang masuk penjara gara-gara gak bisa jaga lidah. Nah, ini repot. Ada orang yang menggunakan lidahnya untuk nipu orang lain. Tentu saja tipu untuk keuntungan diri sendiri. Ada juga orang yang menggunakan lidahnya untuk melakukan fitnah. Kejadiannya A ngomongnya B. Terus jadi saksi pula. Nah, ini kan jahat. Ada juga orang yang menggunakan lidahnya untuk kata-kata kasar. Ngomong kasar. Atau bullying orang lain. Jadi membuli. Kalau kasar itu langsung nyerang gitu. Kalau bully itu kadang nyindir-nyindir itu juga bully. Bahkan melakukan body shaming melalui perkataan serta merendahkan orang lain. Dan ini hati-hati ya. Karena firman Tuhan jelas memperingati, jaga lidah terhadap yang jahat. Bibir terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kalau pengen apa saudara-saudara? Kalau mau melihat hari-hari depan lebih baik. Jaga itu semua. Do the good things to the other. Jadi melakukan hal yang baik kepada orang lain. Dia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Dia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ada suatu semangat ya. Berusaha mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Dia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Kalau tadi Petrus nyuruh membuang penggunaan kata-kata yang salah dari kata-kata lidah, maka sekarang dia menyuruh membuang perbuatan yang salah. Yang tadi kata-kata yang salah dibuang. Perbuatan yang salah juga harus dibuang. Sehingga dia memerintahkan keduanya, kalau itu dua-duanya dibuang, maka yang tertinggal adalah perbuatan baik. Dia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Bandingkan dengan Ibrani 12 ayat 14a. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kata mencari dan berusaha ini menunjukkan bahwa tidak mudah untuk mendapatkan perdamaian. Betul ya? Pada waktu kita mencari dan mengusahakannya, perdamaian itu justru lari dari diri kita. Kadang-kadang kita merasa seperti itu.
Di dalam Mazmur 120 ayat 7 dikatakan, aku ini suka perdamaian. Tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang. Lagi golek masalah ya. Cari masalah. Jadi dibutuhkan ketekunan untuk mencari dan mengusahakan perdamaian. Jadi untuk membina orang supaya suka cinta damai, tidak suka kekerasan, tidak usah keributan, itu memang bukan perkara yang mudah. Nah terakhir, 3 penghiburan kepada orang Kristen. Sebab mata Tuhan tertuju pada siapa, saudara-saudara? Kepada orang benar. Dan telinganya kepada siapa? Kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ada 3 penghiburannya. Mata Tuhan tertuju pada orang benar. Orang yang benar sini adalah orang yang dibenarkan karena iman kepada Kristus dan hidup benar. Yang kedua, telinganya kepada permohonan minta tolong. Ini menunjukkan bahwa Tuhan hanya mau mendengar doa orang yang benar. Wajah Tuhan menentang orang yang berbuat jahat. Yang ketiga, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ini merupakan sikap yang bertolak belakang dengan sikap yang Tuhan tunjukkan terhadap orang-orang benar. Karena kalau terhadap orang-orang benar, Tuhan itu membuka diri. Tapi terhadap orang-orang yang berbuat jahat, Tuhan itu menentang mereka. Jadi inilah yang Tuhan lakukan. 3 hal ini menjadi penghiburan bagi kita semua sebagai orang Kristen. Mata Tuhan tertuju pada orang benar, telinganya pada orang permohonan mereka minta tolong, dan wajah Tuhan menentang orang-orang yang jongkak. Oke, sampai di sini renungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.